Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqaddamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu, Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya.
Karena judanya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh lah. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'buduwaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah, syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka.
Nah dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga, kamu harus amal tuh nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Diomongin gini Pak Arya. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu.
Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas pegawai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dingertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, terus korbannya saya karena Gusmi meninggal. Terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya tuh sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Saya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju 1 lemari yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya 1. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem.
Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan ya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Karena dalam beberapa khazanah yang kita baca bahwa bumi ini, bumi yang kita huni adalah materi kita. Bahwa manusia sebagaimana kita tahu adalah materinya dari bumi. Sehingga karena sekarang manusia bisa berpikir, bisa olah otak, bisa olah perilaku, sebetulnya yang dialami bumi juga sama. Sehingga bisa saja teman-teman yang di Jerman, yang di Belgia dan di beberapa negara Eropa itu mungkin mustajabnya bumi, lama sekali berdoa ingin di situ ada tempat sujud. Kebetulan yang mau sujud teman-teman yang merantau di sana, jadi bumi yang nggak dipakai sujud itu ngeluh sekali. Karena nggak dipakai sujud. Sehingga dalam Islam yang membedakan dengan agama lain diantaranya kata Rasulullah SAW, agama ini adalah ju'ilat anal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud. Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah. Tadi kalau Islam membolehkan sholat di pabrik, di lapangan, di mana saja selama tempat itu suci, oleh Islam dibolehkan sholat. Disebut ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujud. Lalu makna sujud sendiri, ini perlu dicatat. Makna sujud sendiri adalah tauhid. Jadi sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota tujuh. Jadi kalau ahli fikih menekuni sujud itu apa? Watul jabhah, watul yaden, watul qadamain, watul badan, watul qadamain. Sehingga di situ disebut saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota, yaitu al jabhah, al yaden, terus ar-rukbaten, al-qadamen. Ada anggota tujuh yang harus sujud. Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan, lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid? Biasanya ahli fikih menjawab, al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah, kualitas sujud itu sendiri, kualitas sholat itu sendiri, itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini penting saya utarakan supaya kita kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada periode di mana Rasulullah itu nggak bisa sholat di Masjid Haram karena diembargo oleh kafir Quraisy yang zaman itu sebagai penguasa Masjid Haram. Justru Nabi yang kekasih Allah, orang terbaik, bisanya sholat itu di Aqobatu Mina, di Aqobah, di lereng-lereng gunung seputar Mekah. Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di Masjid Haram zaman itu, karena dengan cara yang salah. Utama Nabi yang ritual sholat secara benar meskipun nggak di Masjid Haram. Sehingga itu bukti bahwa ibadah yang fadilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat tapi tidak
memenuhi syarat dan rukun. Di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah. Zaman itu disebut wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kenapa saya bikin mukadimah demikian? Supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman, antara membangun masjid fisik dengan sekaligus membangun atau mengajarkan atau bikin komunitas di mana orang sholat itu sekaligus benar. Jadi jangan sampai desain masjidnya benar, kiblatnya benar, terus syiarnya benar, kemudian cara sholatnya itu salah. Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar fikih atau tidak memenuhi standar ilmu hakikat. Sehingga saya di sini sebagai orang yang peneliti fikih, saya mohon semohon-mohonnya, andaikan ada anggaran bangun masjid itu misalnya 1 miliar, saya membayangkan itu ya angka yang sama, meskipun kita tidak ingin ustadz-ustadz itu matre, untuk biaya supaya orang sholat itu sekaligus benar. Tapi tidak harus bentuknya misalnya dikasihkan ustadznya atau mubaleknya atau pemandunya, tapi bahwa proses itu harus dibiayai. Meskipun alhamdulillah tanpa dibiayai panitia, orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat lewat pelajaran dari beberapa kiai, beberapa guru. Saya beri contoh misalnya begini, saya sering ngeluh ya, ada masjid itu bagus, semuanya bagus, fasilitas fisiknya bagus, tapi dengan cara sholat yang salah. Mungkin akhirnya membingungkan kiai-kiai karena harus nyari kaul-kaul yang paling do'if, yang paling lemah untuk mengesahkan cara sholat yang seperti itu, karena sholat yang standar gak diajarkan secara benar. Misalnya sujud tadi yang saya beri contoh, di beberapa kitab fikih misalnya meletakkan jabhah itu harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan, karena untuk sampai memastikan itu sujud, itu anggota 7 sedikit ditekan. Dan ditekan ini penting karena supaya keterikatan manusia dengan bumi, dan bumi ini penting juga jadi tempat sujud karena yang jadi saksi kita saat di akhirat. Sehingga banyak di kitab hadis diterangkan ada orang mau masuk neraka gara-gara banyak batu yang bersaksi itu dipakai sujud, kemudian orang itu enggak jadi masuk neraka. Nah tentu dengan asumsi sujudnya benar. Begitu juga bacaan-bacaannya, misalnya meskipun itu tidak syarat sah, dilatih subhana rabbiyal a'la bihamdi. Saat kita sujud benar-benar ikrar bahwa keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Sehingga apapun kita jadi duta besar, dosen atau kiai besar, di depan Allah itu tidak siapa-siapa. Kita benar-benar merunduk di depan Allah, kita tidak siapa-siapa. Kita yang kiai pun bisa masuk neraka, kita yang dokter pun bisa masuk neraka, kita yang hebat pun bisa terlantar suatu saat, setiap saat. Nah barokahnya sujud ini orang akan ikrar kelemahannya dan hanya ngakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mental ini nyata-nyata dihayati, maka di luar sholat dia akan berperilaku tawaduk, simpatik, sehingga keberhadiran dia rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian masjid dibikin mewah, kemudian cari imam yang bacaannya paling bagus, lama-lama nyari yang paling populer, yang juara nasional, terus ukurannya begitu terus, lama-lama nyari yang penampilannya bagus, sholatnya harus seragam, terus ketika sholat harus begini, dan semuanya itu fisik. Jadi saya ngapresiasi semua pembangunan masjid fisik, tapi saya mohon semohon-mohonnya kaifiatul ibadah bistifai syurutiha wa arkaniha, ya, cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun harus terpenuhi. Sehingga dulu zaman Nabi itu masjid itu sederhana, tapi Nabi itu luar biasa ngajari sholat, sampai beliau meraktekkan sendiri. Ketika ada seorang Arabi, seorang kampung datang, ya Rasulullah bagaimana saya sholat? Kamu silahkan nginap di sini 3 hari, kemudian terus melihat saya sholat. Terus Nabi terakhir ngendikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu silahkan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan ada lagi yang dilatih Nabi, sholatnya salah kemudian disuruh ngulang lagi. Idza shallaita fakabbir, kalau kamu sholat takbirnya begini, baca Fatihahnya gini, rukuk begini, iktidal begini, sampai selesai.
Sehingga saya harapkan dari ibadah yang benar ini, kemudian teman-teman yang ditakdir waktu sholat masih di kampus atau di tempat kerja atau pas waktu sholat masih di mana saja, itu kualitas sholat itu kualitas yang utama karena fadilahnya, keutamanya al-muta'alliqah bidatil ibadah. Memang kualitas sholatnya itu yang bagus. Jadi saya ulang lagi, kualitas sholatnya yang bagus sehingga memenuhi keinginan Nabi, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai tempat sujud. Sehingga ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola, pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang enggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa innan nara lam takul athar sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud. Kenapa saya menitik beratkan ini? Supaya kita kalau baca Quran, ya kita tadi menerangkan banyak Quran, misalnya wasjud waqtarib, kalau sudah berani sujud ya harus sampai dekat Allah. Sehingga ini penting supaya kita hidup di perantauan tetap bahagia karena ditakdir sujud, kita jadi orang kaya tetap bahagia karena sujud, jadi orang miskin bahagia karena sujud, jadi siapapun kita bahagia karena sujud. Karena hakikat saat kita ketemu Allah, itu kita nanti tidak dengan status kiai besar, profesor, doktor, atau dengan jabatan-jabatan duniawi, tapi kita hanya sebagai jabatan atau status yang permanen. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi status kehambaan kita ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita sholat itu benar, menghamba sama Allah benar. Setelah status kehambaan ini benar, baru ada wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah berstatus sebagai hambaku, baru wadkhuli jannati, kamu boleh masuk surgaku. Sehingga tadi nggak perlu pembiayaan kaifiyah atau pembiayaan guru-guru untuk melatih sujud. Saya pikir itu tidak penting karena masih banyak orang ikhlas yang mengajarkan sujud yang benar, sholat yang benar. Tapi saya mohon di masjid-masjid di Eropa juga harus ada kitab takrib, kitab mahali. Karena kalau takrib saja resikonya itu kalau ada satu perilaku ibadah masyarakat kita yang menurut kitab takrib itu tidak sah, padahal nanti kalau dicari referensi di kitab yang lebih besar mungkin ada pembenarannya. Dan barokahnya kitab-kitab besar itu mungkin misalnya yang ditakdir kunut, yang mungkin kita tahu itu mazhab Syafi'i, yang mungkin ada tamu dari mungkin dari Arab Saudi atau di mana yang pas jamaah di kita tidak kunut, kita tahu itu mazhab Hanafi, sehingga cara pandang kita terhadap lintas madhab itu lebih luas. Masyhur itu Said Muhammad dan beberapa ulama sering ngendikan li'annal insana kullamatta sa'afikruh qalla inkaruhu alan nas. Karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak, maka tidak gampang engkar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa baca banyak ini penting? Karena apalagi teman-teman yang hidup di Eropa itu kan komunitasnya besar, dan wong kita di haji saja melihat cara ibadah macam-macam, dengan cara yang macam-macam, dan sebagian ya memang karena madhab, bukan karena kesalahan. Kalau karena kesalahan memang ya didis, ya memang salah. Memang sebagian itu karena madhab. Misalnya kita pas kecil sampai besar, keyakinan kita megang perempuan itu yang ajnabiyah itu batal.
Tapi guru-guru kita khusus pas tawaf diminta intikal mazhab, mengikuti mazhab. Kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal, karena agak kebayang kalau setiap bersentuhan dengan perempuan kemudian kita harus wudhu lagi, harus memperbarui tawaf lagi misalnya. Kemudian yang terakhir, ini memang saya tidak akan cerita masjid, tapi cerita kualitas aktivitas di masjid. Saya bawa kitab Sahih Muslim, di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting karena disebut al-baqiyatus sholihat. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak. Saat nanti di akhirat itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita. Kita tetap orang yang kulluman 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrawah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya, Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang, Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun. Tapi yang jelas, pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Lau nasya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munsilun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi enggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih, amintum man fis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah.
Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran fama ya'tikum bima'im ma'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam ya, jadi ini saatnya para kiai ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman, karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka di mana saja kamu menemukan kebaikan, fa'akim, maka silakan beraktivitas di situ atau menempat di situ atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua, dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon, selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan, sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudhunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas, supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita menvonis itu tahlil 1 sampai 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Ini penting saya sampaikan supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafadzkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafadzkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin, dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad ini, supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu saya keinginan mereka itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun.
itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati, ngitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan. Gitu. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, begitu mengerikan itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Sehingga dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Sehingga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat engkau. Terus qala ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan nggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat fataya di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, nggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab qala qul la ilaha illallah. Ya sudah, pokoknya ngelafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan, ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bi. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosa pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimullah sama dengan Banser sama dengan Ansor sama dengan adat NU. Beliau gak mau, inginnya spesial itu, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kifatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kifatin namalat bihinna la ilaha illallah. Sudah Musa, yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali.
Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafadznya siapapun itu akan spesial di mata kita karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini. Ini saya baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hambal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha Taala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan wa tis'ina sijillan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada box kesalahan 99 box kesalahan, 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap box itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per boxnya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah jarak. Sumayaqulu atungkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus Allah fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadis sijillat. Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu? Terus kata Allah, innaka la tuzlam, kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu da'u sijillat fi kafatin, ada yang baca fi kifatin wal bitaqah fi kifatin, qala fato sati sijillat wa taqulat al bitaqah fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Jadi ketika 99 box tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah, dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya, tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini penting saya utarakan supaya para pelafaz la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial, sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat, karena kalimat ini tetap thayyibah, kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk 1 hari mayat atau 7 hari itu kultur saja, sehingga orang NU sendiri ya jangan melafatkan itu nunggu diundang tahlil. Kalau diundang tahlil melafatkan itu, kalau ndak itu ya keliru juga. Itu ya sama saja salah. Itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya benda diundang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr.
Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636, diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Syarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melapatkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi, pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar, yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah, alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili tidak, kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok ngelafadzkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Syadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru berhak istighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid, istighfar tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar. Karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci. Maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafadzkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah dzauq, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat.